Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragi Prautama, NIM 06121182328447. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang penerapan sistem kurikulum yang ada di beberapa negara, dan spesifiknya saya akan menjelaskan tentang di Finlandia, yang dimana Finlandia kurikulum yang akan dibahas nantinya. Mungkin yang pertama itu kurikulum Finlandia itu belajar untuk hidup, bukan sekedar ujian. Jadi kurikulum Finlandia yang dikenal sebagai salah satu yang terbaik di dunia ini berfokus pada pengembangan keterampilan hidup, kreativitas, dan kesejahteraan siswa, jauh melampaui sekedar hasil ujian. Jadi berbeda dengan kurikulum yang ada di Indonesia, Finlandia ini menekankan pengembangan keterampilan hidup dan kreativitas, sedangkan di Indonesia hanya berfokus kepada akademik. Terus yang kedua itu ada pondasi filosofi kesetaraan, kesejahteraan, dan pembelajaran holistik. Filosofi pendidikan di Finlandia ini berakar pada 3 pilar utama yang menciptakan lingkungan belajar yang suportif dan berorientasi pada masa depan setiap anak. Yang pertama itu ada kesetaraan atau equity. Jadi setiap siswa ini, terlepas dari latar belakangnya, ia memiliki akses yang sama, tetapi pendidikannya itu berkualitas tinggi. Ini menghilangkan persaingan dan menekankan dukungan individu. Jadi intinya sama, mereka tuh memiliki akses yang sama terhadap pendidikan. Mereka punya hak untuk berpendidikan tinggi dan memiliki kualitas. Sedangkan di Indonesia ini mayoritasnya masyarakat, bahkan banyak siswa atau anak-anak remaja barulah umur masih 10 tahun atau bahkan 12 tahun itu banyak yang sudah tidak bersekolah. Oleh kenapa? Ya oleh terkadang faktor ekonomi, terus keduanya itu ada dari kemauan anak tersendiri, dan yang ketiga itu ada kemungkinan tidak adanya support dari orang tua atau dukungan atau motivasi. Jadi tiga hal ini tadi melatar belakangi mengapa pendidikan Indonesia ini sangat minim untuk mencapai lulusan sarjana, bahkan SMA itu sangat sedikit presentasinya. Terus yang kedua tuh kesejahteraan well-being. Itu berfokus utamanya adalah pada kebahagiaan dan kesehatan mental siswa. Sekolah memprioritaskan itu istirahat, waktu bermain, dan mengurangi tekanan akademik berlebihan. Jadi di Finlandia ini siswanya itu poin utamanya itu diberi kebahagiaan dan kesehatan mental siswa. Jadi siswa itu bebas bereksplorasi, membuat kreativitas, atau membuat hal-hal yang menarik untuk kesehatan mental siswa tersebut. Tapi di sisi lain di Indonesia, mereka bukan mereka tapi mayoritas di Indonesia itu banyak anak-anak SMA, bahkan yang banyak juga yang terjadi, yang pernah saya baca itu terdengar bahkan seiring mereka sering dibully atau diintimidasi di sekolah. Itulah mengapa di Indonesia kesehatan mental di sekolah ini sangat sangat minim, atau begini, masih banyak kasus pembulian di sekolah-sekolah. Jadi perbedaannya kesejahteraan dengan di Indonesia dan di Finlandia itu sangat berbeda. Terus ada pembelajaran holistik. Jadi pendidikan ini dirancang untuk mengembangkan seluruh aspek siswa, dari intelektual, fisik, emosional, dan sosial, mempersiapkan mereka untuk tantangan di dunia nyata. Terus yang slide ketiga
ketiga ini ada struktur kurikulum, fleksibilitas, dan pembelajaran berbasis phenomenon based learning. Jadi yang pertama itu ada mata pelajaran yang fleksibel. NCC memberikan otonomi besar kepada sekolah dan guru untuk menyesuaikan kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan siswa lokal, mungkin inovasi pedagogik. Yang kedua itu keterampilan transversal, yaitu penekanan pada 7 area kompetensi luas seperti berpikir dan belajar, interaksi dan ekspresi diri, serta kompetensi dunia kerja dan kewirausahaan. Yang ketiga itu pembelajaran berbasis fenomena, di mana siswa belajar mulai standar interdisipliner tentang fenomena dunia nyata, misalnya itu perubahan iklim, energi, dan menggabungkan mata pelajaran seperti matematika, sejarah, dan sains. Mungkin di sini yang struktur kurikulumnya ini tidak jauh berbeda dengan kurikulum yang ada di Indonesia. Mungkin di Indonesia sempat ya beberapa kali ganti kurikulum. Yang sekarang tuh masih kurikulum merdeka. Terus yang keempat tuh peran guru dan evaluasi profesionalisme, otonomi, dan penilaian formatif. Jadi guru di Finlandia ini memiliki peran lah, harus mereka harus bisa mengevaluasi dan harus profesional, yang dimana kedua ini harus diterapkan memang di seluruh negara. Yang pertama itu ada pemberdayaan guru. Guru di Finlandia adalah profesional yang sangat dihormati dan memegang gelar master atau S2. Mereka diberikan otonomi penuh untuk merancang metode pengajaran mereka yang merupakan kunci keberhasilan sistem. Jadi mayoritas guru di Finlandia ini kebanyakan sudah magister atau S2. Jadi otonomi dalam metode mengajar mereka sangatlah efektif. Terus yang kedua itu fokus pada pengembangan profesional berkelanjutan. Yang ketiga itu tugas yang lebih sedikit dan waktu persiapan yang lebih banyak. Oke. Yang ketiga itu ada evaluasi yang berbeda. Sistem Finlandia hampir tidak menggunakan ujian standar yang bersertifikat komparatif, ujian nasional UN sampai akhir pendidikan wajib usia 16 tahun. Kemarin di Indonesia sempat ada ujian nasional, tetapi sekarang mungkin sudah dihapuskan, bahkan sudah tidak diterapkan lagi. Mungkin sama. Terus yang selanjutnya itu ada penilaian formatif. Penilaian digunakan sebagai alat untuk membantu siswa belajar dan berkembang, bukan untuk memberi peringkat, tetapi penilaian didasarkan pada observasi sehari-hari, portofolio, dan umpan balik yang konstruktif. Tidak ada peringkat atau persaingan. Jadi di Finlandia tidak ada peringkat 1, 2, atau 3, bahkan minim persaingan. Jadi fokusnya mereka adalah pada kemajuan pribadi setiap siswa ini, hal ini mengurangi stres dan mendorong lingkungan belajar yang kolaboratif. Jadi secara tidak langsung pendidikan di Finlandia ini tidak ada peringkat atau persaingan. Jadi tidak ada kamu juara 1, juara 2, juara 3. Mereka sama rata, hanya mementingkan apa tadi yang sudah saya bicarakan tadi. Kesehatan mental, kebersamaan, mungkin itu. Yang selanjutnya itu ada pelajaran untuk Indonesia, relevansi kurikulum Finlandia dalam konteks lokal. Jadi meskipun sistem Finlandia ini tidak dapat disalin secara langsung, tapi filosofinya intinya menawarkan wawasan berharga bagi informasi pendidikan yang ada di Indonesia yang kita cintai ini. Terus yang kedua itu ada meningkatkan status dan pelatihan guru. Profesional guru memberikan mereka otonomi pedagogis yang lebih besar. Terus memperkuat kesejahteraan siswa, mengintegrasikan lebih banyak waktu istirahat, fokus pada kesetaraan mental, dan mengurangi tekanan ujian yang berlebihan, khususnya di tingkat dasar atau SD. Mendorong pembelajaran interdisipliner, menerapkan pembelajaran berbasis proyek atau project based learning, atau fenomena yang relevan dengan masalah lokal dan global, menghubungkan teori dengan praktik.
Yang terakhir itu ada fokus pada kesetaraan, memastikan bahwa semua sekolah, terutama di daerah terpencil, menerima sumber daya infrastruktur dan guru yang berkualitas untuk menghilangkan kesenjangan pendidikan. Jadi kesimpulan yang kita dapat dari kurikulum di Finlandia ini, mereka ini yang pertama tuh belajar untuk hidup, bukan sekedar ujian. Yang dimana kurikulum Finlandia ini kurikulum salah satu kurikulum terbaik di dunia. Mereka memfokuskan kesehatan mental dan tidak ada namanya sistem persaingan atau juara satu. Mereka dibekali dengan guru profesional dan mereka tuh rata-rata gurunya magister atau S2. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Ri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.